ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله فإن خير زادكم التقوى. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, Allah anugerahkan kepada kita hari yang besar ini, hari Idul Fitri, hari berbahagianya kaum muslimin, bahagia dengan nikmat Allah Ta'ala, bahagia dengan iman dan Islam, dengan puasa dan qiyam, dengan sedekah dan tilawatil Quran, dengan amalan soleh dan kebajikan. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka tentunya yang patut dan wajib atas kita adalah bersyukur dan memohon kepada Allah agar Allah menerima setiap amalan kita serta mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Dahulu para ulama salaf, bila mereka telah selesai dari melaksanakan ibadah, mereka takut Allah tidak menerimanya. Hal itu dikarenakan kekhawatiran mereka terhadap riya dan ujub. Mereka khawatir kalau ibadah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang semestinya yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah orang yang mencuri, berzina dan minum khamr dan dia takut kepada Allah azza wa jal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Siddiq, walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, puasa dan bersedekah, dan mereka khawatir Allah tidak menerimanya dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Sekiranya aku mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku satu sujud atau sedekah satu dirham, maka tidak ada satu perkara gaib yang lebih aku cintai daripada kematian. Saudara seiman yang diberkahi Allah, demikian gambaran para salaf kita. Sangat jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di masa ini. Setelah selesai melaksanakan ibadah, merasa dirinya ahlul jannah, merasa dirinya suci dan bersih, sehingga setelah Ramadan berakhir, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban dengan dalih kita telah bersih dan suci dari dosa karena puasa. Ya miskin,
Ya miskin, begitu kasihannya dia, bertakwalah kepada Allah wahai saudara seiman. Kasihanilah diri anda wahai si fulan, wahai orang yang ditipu dengan nafsu dan syaitan. Apakah engkau tahu amalanmu telah diterima Ar-Rahman? Apakah engkau tahu dosamu telah dihapus dan diampuni oleh Malikud Dayyan, oleh Allah Subhanahu wa taala Malikud Dayyan? Apakah Allah telah mengabarkan kepadamu bahwa engkau penghuni surga sehingga engkau kembali bermaksiat dan menghancurkan apa yang telah engkau bangun? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Id yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat itu memiliki ujian, dan sungguh ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsat 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakatkum." Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkan untuk kalian dunia sebagaimana dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba untuk mendapatkannya, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, dunia bila ditimbang dan diukur dengan kacamata kita, dia akan terlihat sebagai sesuatu yang besar dan berharga. Namun bila diukur dengan timbangan syariat, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dunia ini adalah sesuatu yang kecil, rendah dan tak bernilai. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat dunia. Setiap apa yang diperoleh oleh ahlud dunia dan orang-orang yang bekerja keras untuk meraihnya tidak keluar dari 5 hal. Tidak keluar dari 5 hal: permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Permainan adalah yang dilakukan anak kecil. Mereka bermain sampai lelah. Setelah itu kelelahan berakhir tanpa faedah. Senda gurau adalah perilaku anak muda yang umumnya berakhir dengan kerugian dan penyesalan dikarenakan waktu dan harta habis tanpa manfaat. Dan yang dimaksudkan dengan perhiasan adalah untuk memperbagus yang jelek dan menyempurnakan yang kurang, atau memperkuat diri agar orang-orang takjub kepadanya. Hiasan seorang muslim adalah keimanan. Hiasan seorang mukmin adalah amalan soleh dan ketaatan, akhlak yang mulia dan kebajikan. Adapun berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, maksudnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengumpulkan harta di atas kemurkaan Allah. Dia berbangga-bangga dengannya di hadapan para wali Allah, kemudian dia membelanjakannya dalam kemurkaan Allah. Maka ini adalah kegelapan yang berlipat-lipat. Jamaah salat Id yang berbahagia, bila demikian hakikat dunia tidak keluar dari 5 hal, maka wajib atas orang-orang yang berakal untuk tidak disibukkan dengan dunia dari akhirat. Dia memposisikan dunia sebagai barang yang akan berakhir dan lenyap. Dia beramal untuk akhirat
karena dia akan dibalas. Karena akhirat kehidupan abadi. Orang yang bersungguh-sungguh mencari akhirat, dia akan menjadikan dunia sebagai wasilah, bukan maksud dan tujuan, sebagai jalan, bukan sasaran, sebagai pembantu, bukan target akhir. Maksud dan tujuan hidup kita adalah akhirat. Harapan kita adalah keselamatan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Berkata Ali bin Abi Thalib kepada Ammar, janganlah engkau sedih lantaran dunia. Sungguh dunia itu 6 perkara. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian yang dipakai, aroma yang dicium, kendaraan yang dinaiki, wanita yang dinikahi. Makanan terbaiknya adalah madu, asalnya adalah liur lebah. Minuman yang paling banyak diminum adalah air. Manusia dan hewan sama-sama minum air. Pakaian terbaiknya adalah sutra, asalnya adalah ulat. Aroma terbaiknya adalah aroma misk, asalnya adalah darah tikus. Kendaraan terbaiknya adalah kuda, di atasnya para lelaki terbunuh. Adapun yang dinikahi adalah wanita, sedangkan wanita telah diketahui keadaannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengumpamakan dunia dengan permisalan yang sangat bagus. Cermatilah dengan baik, renungkanlah dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Dunia seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Saudara seiman, bila anda ingin mengenali hakikat diri anda, tataplah tanaman di awal tumbuhnya. Anda akan melihatnya begitu lemah dan halus. Kemudian sedikit demi sedikit tanaman itu menjadi kuat dan sempurna. Kemudian akan kembali lemah, mengering, daunnya berguguran, rantingnya berjatuhan, kemudian mati. Demikian pula manusia ketika dia dilahirkan. Dia begitu lemah tak berdaya. Kemudian perlahan dia menjadi kuat berdaya. Kemudian setelah itu dia kembali lemah seperti semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah, dialah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Inilah keadaan dan hakikat dunia. Adapun akhirat, untuk mengabaikan yang kau harus berpikir beribu-ribu kali. Engkau harus memandangnya dengan pandangan kesungguhan dan penuh persiapan. Dia adalah negeri kekal abadi, tidak akan lenyap dan tidak akan pernah berakhir. Adab yang terus menerus tanpa henti, atau kenikmatan yang terus menerus tanpa akhir. Di akhirat adab pedih telah menanti bagi siapa saja yang kafir terhadap ilahi dan siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuannya
dan melupakan akhirat yang abadi. Saudara seiman yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah ini, khatib mengingatkan diri pribadi pertama, kemudian segenap kaum mukminin dan mukminat dengan wasiat Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Ila akhiril ayat, sampai ayat terakhir. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian muslimin dan muslimat. Jagalah wasiat Allah dan Rasulnya, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adhillal syirka wal musyrikin, wansur man nasara ad-din. Allahumma ighfir lana dhunubana, wajma' kalimatana 'ala al-haqq. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.